Assalamualaikum Kak Ros, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Ria. Bu Ria apa kabar? Alhamdulillah juga Kak Ros. Maaf Kak Ros nih, apakah dia mengganggu? Bisakah minta waktunya sebentar? Tidak mengganggu, Bu Ria. Harus lagi istirahat juga kok. Boleh. Ada apa tuh? Sepertinya ada persoalan yang sangat signifikan begitu. Iya benar sekali Kak Ros. Ini permasalahan tentang murid yang Ria ajar Kak Ros. Iya. Jadi murid ini benar-benar membuat kita menjadi seorang guru itu memiliki kesabaran yang seluas samudra Kak Ros. Nah, murid ini memiliki karakter yang kurang baik. Nah, adapun karakter yang kurang baik itu adalah seperti yang pertama, dia sering berkata kasar, tidak sopan kalau berbicara, apalagi dengan guru juga begitu. Nah, yang kedua, jika dia sering terlambat masuk di saat jam pembelajaran, dinasihatin dia melawan Kak Ros. Nah, setelah itu di saat kita menerangkan, dia sering tidak memperhatikan kita, kemudian kerjanya hanya menggambar dan menggambar. Nah, dia kewalahan Kak Ros. Hampir semua guru yang masuk kelas tersebut juga memiliki permasalahan yang sama. Bagaimana tentang karakter murid ini yang sangat tidak baik Kak Ros? Oh, begitu. Jadi dari paparan Bu Ria tadi ada beberapa hal yang harus tangkap. Pertama, permasalahan murid laki-laki. Yang kedua, karakternya kurang baik. Benar. Kemudian dia suka berkata kasar, tidak sopan. Kemudian tidak mau dinasehati, tidak mau mendengarkan di saat guru atau Bu Ria sendiri yang sedang menjelaskan pembelajaran dalam kelas. Iya. Jadi dari sharing ini apa yang Bu Ria harapkan dari saya sebenarnya seperti itu? Nah, jadi begini Kak Ros, rasanya permasalahan ini terlalu terfikirkan oleh Ria, itu makanya Ria butuh teman sharing. Teman sharing artinya bagaimana Ria bersering dengan Kak Ros ini agar bisa tahu solusi apa yang bisa Ria dapat dari permasalahan ini, agar terjadinya perubahan karakter anak ini dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Oh, jadi begitu Bu Ria. Agar masalah ini dapat dicari solusinya dan murid tersebut bisa berubah dari karakter yang kurang baik menjadi lebih baik sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Nah, sekarang yang mau Kak Ros tanyakan menurut Bu Ria, kira-kira indikator apa yang baik dalam hal ini menurut Bu Ria? Ya, menurut dia Kak Ros, Ria pengennya anak ini ada beberapa indikator yang Ria harapkan dari murid ini adalah yang pertama, dia menjadi murid yang memiliki kesopan santunan dalam berperilaku, baik dari berbicara maupun bertingkah laku. Kemudian yang kedua, Ria pengen dia menjadi anak yang disiplin, tepat waktu kalau datang ke sekolah atau masuk dalam pembelajaran. Yang ketiga, dia tipe anak yang mau dinasehati. Nah, terus yang keempat, Ria pengen dia menjadi di saat kita mengajar, dia memperhatikan kita, dia fokus dengan kita. Nah, itu adalah harapan dia agar murid itu seperti itu, Kak Ros. Oke, itu penjelasan dari Bu Ria bahwa indikator baik itu adalah pertama, dia datang tidak terlambat. Nah, yang kedua sepertinya dia sopan dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, kalau dinasihati, dia mau mendengarkan dengan baik dan mendengarkan di saat kita memberikan pelajaran dalam kelas. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Ria lakukan untuk merubah karakter anak tersebut sehingga anak tersebut bisa memenuhi indikator yang baik menurut versi dari Bu Ria sendiri? Nah, begini Kak Ros, karena Ria sudah kewalahan, jadi rencana Ria ada beberapa rencana Ria untuk merubah karakternya itu adalah berarti untuk diri Ria sendiri Ria udah kewalahan, jadi Ria butuh orang lain. Tapi langkah pertama yang Ria lakukan adalah Kak Ros, yang pertama Ria melakukan
pendekatan persuasif. Artinya Ria panggil anak itu empat mata di ruang yang hanya kami berdua di sana, kita seperti curhat gitu. Rencana Ria begitu yang pertama Kak Ros. Kemudian mungkin dia akan memberikan sebuah pertanyaan yang sederhana. Dia curhat dulu tentang diri Ria terlambat, terus alasan dia terlambat kemarin 10 menit begini. Nah, bagaimana dengan kamu? Kenapa terlambat tadi 30 menit? Nah, mana tahu dia bisa terbuka. Dan yang kedua, rencana Ria, seandainya langkah yang Ria lakukan ini tidak berhasil, Ria akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru BK. Nah, saya juga butuh guru BK untuk bersharing tentang murid ini. Kemudian yang ketiga, dia juga akan bekerja sama dengan wakil kesiswaan jika tidak ada perkembangan yang lebih baik. Mungkin kalau udah tidak ada perkembangan dan anak ini termasuk anak yang, maaf ya Bu Karos, mungkin seperti biang di kelas itu, membuat masalah, mungkin kita butuh pemanggilan orang tua. Kita panggil orang tuanya, dihadiri oleh guru BK, kemudian ada kita, kemudian dan wakil kesiswaan. Kalau tidak ada perubahan juga Kak Ros, mungkin kita akan konsultasi dengan kepala sekolah dan mungkin kita akan mengajukan anak ini kepada LDPI tentang lembaga layanan anak inklusif. Nah, mungkin bekerjasama dengan kepala sekolah jika tidak ada perubahan. Begitu Kak Ros, rencana Ria. Luar biasa Bu Ria nih. Jadi langkah-langkah yang Bu Ria ambil itu sepertinya memang itulah aturan di sekolah kita. Andai ada seorang guru menemukan persoalan, dia bisa berkolaborasi dengan guru BK, orang tua yang terutama sekali, kemudian dengan wakil kesiswaan karena beliau selaku penanggung jawab bagian masalah kesiswaan di sekolah. Dan berkaitan dengan LDPI tadi saya sangat setuju. Itu layanan disabilitas dan pendidikan inklusi. Nah, dari 4 rencana langkah-langkah tadi, kira-kira nih kapan ini akan Bu Ria laksanakan? Nih untuk langkah yang pertama mungkin insya Allah besok saya lakukan Kak Ros. Kenapa? Karena besok Ria masuk ke kelas anak tersebut. Ria mungkin akan memanggilnya di saat setelah habis jam pelajaran atau pulang, mungkin agak sekitar 10 menit atau 15 menit untuk bersering dengan dia. Nanti Ria lihat dulu setelah Ria melakukan langkah persuasif ini, setelah kami ketemu, sharing, Ria dalami bagaimana dia gitu kan. Ria lihat perubahannya dulu Kak Ros, sampai 3 hari. Kalau tidak ada perubahan mungkin untuk langkah kedua dan ketiga akan Ria lakukan dalam 2 minggu atau 1 minggu itu juga, dalam minggu itu juga gitu. Kalau tidak ada perubahan. Begitu Kak Ros. Wah, jempol sekali. Rupanya Bu Ria ini langsung ya mengimplementasikannya. Jadi dari awal sampai akhir, kalau bisa saya menyimpulkan dengan sharing kita hari ini, yaitu Bu Ria itu mencari solusi dari masalahnya menjadi 4 langkah pendekatan secara persuasif. Salut banget. Nah, kolaborasi dengan guru BK, dengan apalagi orang tua, wakil kesiswaan, dan juga kepala sekolah. Nah, dari sharing kita hari ini, apa kira-kira hal positif yang Bu Ria dapatkan dari bincang itu? Karena dari sharing ini banyak sekali manfaat bagi Ria. Karena artinya gimana, beban yang ada di pikiran Ria itu agak berkurang gitu, karena mencurahkan kepada orang lain dan mencari. Nah intinya dari sharing ini adalah dia pengen permasalahan ini ada solusinya agar murid tersebut melakukan perubahan dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik, Kak Ros. Terima kasih ya Kak Ros atas sharing kita hari ini yang sangat bermanfaat bagi Ria. Sama-sama Bu Ria, saya ingin sekali sharing kembali. Mudah-mudahan di bulan depan saya juga bisa mengetahui bagaimana perkembangan atas implementasi yang telah Bu Ria lakukan. Dan juga mana tahu nanti hal ini juga bertemu dengan saya dalam kelas yang berbeda juga. Jadi setidaknya hari ini secara tidak langsung kita berbagi guna apa? Berbagi untuk kemajuan anak didik bangsa kita. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Kak Ros. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Ros. Sama-sama Bu Ria. Terima kasih kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini, Bu? Mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Waalaikumsalam, Bu Sal. Alhamdulillah hari ini saya free. Waktu ini jam ini saya free. Bagaimana pembelajaran Bu Sal hari ini? Apakah ada kendala? Kalau dilihat-lihat nih dari raut wajahnya kayaknya ada gimana gitu. Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, Bu. Pada umumnya belum memiliki kendala yang berarti, tetapi ada yang mengganjal di dalam perasaan saya tentang kemampuan siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah ini. Saya merasa menemukan sebuah kesulitan memenuhi kebutuhannya. Oh, bisa jadi ada permasalahannya. Bisakah Bu Sal ceritakan lebih detail tentang murid tersebut dan apa yang membuat Bu Sal merasa kesulitan? Begini Bu, siswa ini merupakan siswa baru di sekolah dan jalur masuknya adalah melalui rekomendasi dari UPT Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Kota Padang. Berdasarkan rekomendasi ini, dia memiliki karakteristik kesulitan belajar dan seringkali tidak mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya. Nah, saya merasa tidak adil dalam hal ini. Kenapa demikian? Jika saya terlalu banyak fokus padanya, sepertinya saya mengabaikan siswa saya yang lain di dalam kelas seperti itu, Bu. Wah, itu ya benar suatu permasalahan yang rumit ya Bu Ros ya, Bu Sal ya. Nah, selama ini hal baru apa yang sudah Bu Sal lakukan dalam mengatasi murid tersebut? Kebetulan Ibu, ada dalam sebuah pelatihan, kami ada mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saat itu aku pernah membaca dan belajar pembelajaran yang dapat mengakomodir kemampuan seluruh siswa yang berada dalam kelas yang saya ampu. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat indikator atau capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, ada kalanya nanti kita akan membuat rencana pembelajaran secara individual atau disebut juga dengan PI, pendampingan pembelajaran individual untuk mengakomodir seluruh kemampuan siswa. Luar biasa pengalaman Bu Sal nih. Berarti kita mengatasi murid itu dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Itu menurut Bu Sal ya. Nah, sekarang apa saja yang Bu Sal ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, yang untuk mengatasi murid tadi. Jadi metode yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya Bu, yang saya bisa ketahui, pembelajaran diferensiasi itu terdapat 4 indikator, Bu. Yang pertama itu berdiferensiasi konten atau isi, kemudian diferensiasi produk, yang ketiga diferensiasi proses, dan terakhir lingkungan belajar. Nah, hal ini disusun oleh guru-guru mata pelajaran yang masuk pada kelas yang dimana di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus, seperti itu, Bu. Jadi apa itu, Bu? Bentuk aplikasinya seperti apa? Begini, Bu Ria, setiap peserta didik yang kita ajar dalam kelas kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti latar belakang yang berbeda-beda, mereka juga memiliki potensi yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi dasar adanya pembelajaran berdiferensiasi bagi guru agar ketercapaian pembelajaran dapat diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian indikator yang saya sampaikan tadi maksudnya adalah pertama, diferensiasi konten atau isi. Artinya, guru menyusun konten atau isi pembelajaran
disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Misalnya, peserta didik yang kita ampu kemampuannya pada fase A misalnya, atau indikator tertentu. Nah, dari isi pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kemampuan siswa. Ada yang high, berarti tinggi, ada yang middle, berarti kemampuan anak ini sedang, dan ada yang low, berarti kemampuan anak ini rendah. Nah, sementara diferensiasi produk, di dalam poin ini, Bu, proses pembelajaran yang kita lakukan akan menghasilkan produk atau output dari pelaksanaan pembelajaran yang berbeda pula, sesuai dengan kemampuan siswa, berdasarkan diferensiasi konten yang kita susun. Misalnya, siswa yang punya kemampuan high akan menghasilkan output pembelajaran yang high pula. Begitu pula dengan siswa yang memiliki kemampuan middle dan low, juga akan menghasilkan produk atau output pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, yaitu middle dan low. Sementara yang ketiga, diferensiasi proses. Nah, di sini adalah poin penting dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Proses yang kita lakukan terhadap siswa di kelas yang diampu sangat menentukan produk yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Berdiferensiasi proses maksudnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dapat mengakomodir kemampuan siswa high, middle, dan low. Adapun caranya dapat dilakukan dengan memberikan materi dan praktek di dalam pembelajaran yang diberikan sesuai kemampuannya tersebut. Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Praktek penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi langsung merupakan salah satu cara dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut dapat memberikan pembelajaran secara visual, auditori, maupun kinestetik. Sehingga dapat mengakomodir siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, dan lingkungan belajar. Nah, untuk ini biasanya sesuai dengan kreativitas dan kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang humanis, menyenangkan, bahagia dengan siswa. Karena menciptakan lingkungan belajar yang humanis ini menyenangkan, bahagia, dapat memberi rangsangan dan motivasi lebih kepada siswa yang diampu. Mungkin itu yang saya ketahui, Bu Ria. Alhamdulillah, keren banget Bu Sal. Benar nih, kayaknya pembelajaran berdiferensiasi solusi yang terbaik tuh. Iya Bu Ria. Pelaksanaan pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan zaman yang ada, sesuai dengan pokok pikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat manusia dan kodrat alam. Mungkin dahulu pembelajaran berdiferensiasi ini sudah kita lakukan, hanya saja tidak disebutkan atau dijabarkan seperti kondisi kita yang sekarang ini. Semangat Bu Sal. Benar, siswa berkebutuhan khusus itu menunggu ide-ide cemerlang dan kreativitas ibu dalam mendidik mereka. Terima kasih Bu Ria atas support dan motivasinya. Terima kasih juga sharingnya hari ini, sangat bermanfaat menurut saya. Sama-sama Bu Sal, semoga berhasil ya. Seandainya saya ada kendala lagi, nah apakah saya masih bisa sharing bersama Ibu? Iya, boleh Bu Sal, dengan senang hati saya mau sharing dengan Ibu bersama. Karena apa Bu Ria, menurut saya sharing ini merupakan ajang bertukar pikiran, sangat penting. Kenapa? Kemampuan yang kita miliki adalah orang lain yang bisa menilai. Dan begitu juga sebaliknya. Agar apa? Kita dengan orang ini membutuhkan kolaborasi. Semua pihak agar siswa kita memang mendapatkan pembelajaran dari kita sesuai dengan kemampuannya. Amazing, tetap semangat ya Bu Sal. Saya yakin Bu Sal mampu melakukan hal itu. Terima kasih Bu Ria atas supportnya.
Sama-sama Bu Sa, sukses ya. Mohon pamit Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan ini warahmatullahi wabarakatuh. sepertinya coach membantu coach untuk menemukan solusi sendiri dan memberikan support. Nah, ingat bahwa tujuan coaching adalah membantu coach menjadi lebih efektif dan mandiri dalam pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Benar sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.